Oke guys, kembali lagi bersama gua si Agung di channel Agung 13. Nah, kali ini ada konten baru nih guys ya, namanya Fuck Un. Jelek banget anjing namanya. Fakta-fakta unik. Ya, jadi gua tuh pengen gitu ya, channel ini tuh eh, kontennya tuh menambah wawasan gitu ya, menambah informasi gitu. Karena konten ini tuh menurut saya agak konten-konten gabut aja gitu ya dari kemarin tuh. Jadi sekarang gua akan memberikan wawasan aja, memberikan informasi walaupun ya saya sendiri juga wawasannya masih seginilah, masih sedikit gitu ya. Walaupun bagaimanapun anjing tidak efektif. Bagaimanapun gitu ya, walaupun wawasan sedikit menurut hadis ya, ada hadisnya, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, info-info yang gue akan berikan itu ya sebenarnya ya nggak terlalu luas banget sih ya, karena gue juga ini learning by googling ya. Karena gue juga tahu gitu ya, kebanyakan gitu ya menurut survei orang Indonesia itu em, tingkat literasinya itu sangat rendah gitu ya. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Tapi menurut survei itu seperti itu. Makanya orang Indonesia tuh seringnya nonton video lah gitu ya. Mencari-cari informasi itu dari video gitu daripada membaca gitu ya. Walaupun sedikit tapi semoga bermanfaat lah ya buat kalian semua. Kali ini gue akan membahas sedikit tentang fakta bahwa ada orang Jawa di luar negara Indonesia gitu ya. Negara apa sih? Banyak ya sebenarnya. Ada Suriname ya, pasti kalian tahu gitu. Ada Kaledonia Baru gitu ya, New Caledonia, sama apa lagi ya? Tadi itu baca lupa aja. Kepulauan Kokos kalau nggak salah ya. Kokos Island. Nah ya itulah ya. Tapi kali ini gua akan membahas tentang negara Suriname ya. Kalian pasti pernah dengar ya kan negara Suriname gitu ya. Di mana sih negara Suriname tuh? Nah, buat kalian yang belum tahu gitu ya, negara Suriname tuh berada di benua Amerika Selatan ya. Tepatnya di sebelah utaranya Brazil ya nih, di sini nih. Nah, di sini ya, di situ dengan ibu kotanya Paramaribo ya. Nah, yang unik tuh di sana banyak gitu orang-orang Jawa gitu ya, berasal dari Indonesia tentunya, ada di sana, dan mereka juga masih menggunakan bahasa Jawa gitu buat bahasa sehari-harinya, meskipun bukan bahasa induknya atau bahasa utamanya gitu ya. Tapi di sana juga banyak yang menuturkan atau memakai bahasa Jawa itu sendiri gitu. Terus gimana sih orang Jawa bisa ke sana gitu ya? Ini tuh sejarahnya ya berawal dari masa kolonial Belanda gitu. Tahun 1890 sampai 1939 itu tuh Belanda mengirimkan para pekerja dari Jawa gitu untuk menjadi pekerja di Suriname gitu. Kenapa sih ke Suriname? Karena di Suriname juga sama jajahan Belanda gitu ya. Jadi kolonialisme Jadi Belanda tuh nguasain Suriname juga gitu di sana. Nah, kenapa Belanda mengirimkan pekerja dari Jawa gitu ya buat ke Suriname? Karena di sana tuh anjing lupa. Goblok! Karena di sana tuh ada peraturan yang menghapuskan perbudakan gitu, sehingga
di Suriname itu ekonominya menurun karena sudah tidak ada lagi tuh perbudakan, tidak ada lagi yang sebagai pekerja di perkebunan gitu ya. Dari tahun 1890 sampai 1939, Belanda sudah mengirimkan sekitar 32.000 orang Jawa ke sana gitu ya. Sampai sekarang populasi orang Jawa di sana tuh mencapai 70.000, berkisar 70.000 orang gitu ya. Banyak juga kan, tebet lah. Nah, orang-orang Jawa di sana tuh kebanyakan tinggal di ibu kotanya, pasti di Paramaribo, dan ada 2 daerah lagi, saya lupa di mana ya. Ya pokoknya ada 3 daerah ya di Paramaribo, terus ada 2 daerah lagi, saya lupa. Tolol. Di sana mereka dipekerjakan sebagai ya gitu kuli perkebunan gitu. Sampai terus di sana juga orang-orang Jawa seperti didiskriminasi ya, karena emang imigran dari luar negara gitu, sehingga masyarakat asli sana pun kayak mendiskriminasi lah gitulah ya, rasis karena orang asli sana gitu ya menganggap bahwa orang Jawa tuh orang yang bodoh-bodoh gitu dulu, karena memang faktanya orang-orang Jawa tuh hanya sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis gitu. Nah, karena populasinya yang masih sedikit dan juga di sana tuh sebagai minoritas gitu ya, maka orang-orang Jawa di sana tuh dulu sempat dikucilkan gitu, sehingga orang-orang Jawa berkumpul di satu daerah, membuat koloni baru dan menciptakan keturunan hingga 70.000 gitu sampai sekarang ya. Nah, di sana pun sampai sekarang orang Jawa masih menggunakan bahasa Jawa gitu. Tetapi sayangnya anak-anak muda di sana tuh cenderung tidak menggunakan bahasa Jawa lagi gitu sekarang ya. Jadi di sana tuh ada dua bahasa ya yang dipakai gitu. Bahasa Belanda sama bahasa Jawa gitu. Tapi sekarang anak-anak mudanya malah menggunakan bahasa Inggris, padahal itu orang keturunan Jawa gitu. Tapi gue lihat video gitu ya di YouTube, sampai sekarang sih masih banyak gitu ya sekolah-sekolah, mungkin daerah pemukiman orang-orang Jawa gitu ya, di sekolah-sekolah itu anak-anak pada pakai bahasa Jawa gitu, keren lah. Jadi kalau kesana tuh udah kayak ke Jawa aja gitu, lucu, bukan lucu ya, bagus lah, pertahankan, harusnya dilestarikan ya. Nah, orang-orang Jawa tuh semakin banyak, dan sekarang pun orang-orang Jawa, maksudnya keturunan Jawa gitu, bisa menguasai, maksudnya menjadi petinggi-petinggi negara gitu. Dan dulu pun waktu zaman penjajahan Belanda gitu di Suriname, Indonesia lagi, di di Suriname, orang-orang Jawa itu pun membuat partai-partai gitu. Itu tuh akibat Perang Dunia II. Mohon maaf ya kalau salah, bisa dikoreksi gitu. Karena Perang Dunia Kedua, Belanda pun samalah sejarahnya seperti di Indonesia ya. Orang-orangnya tuh membuat partai-partai gitu untuk istilahnya mencapai kemerdekaannya sendiri gitu. Kayak di Indonesia juga banyak ya partai-partai dulu, sama di sana juga. Tapi ada dua partai dari yang bikinnya ternyata pendiri partainya itu orang-orang Jawa. Ada 2, tapi yang satu tuh
berbeda pendapat gitulah, berbeda pandangan, dan mereka tuh malah menjadi dua kubu gitu di sana tuh, malah bisa sampai seperti bertengkar gitulah, 11-12 lah kayak di sini lah ya. 11-12, belum lagi ditambah etnis-etnis yang lain gitu di sana, sehingga di sana dulu banyak sekali ya perang-perang politik gitulah ya. Dan sebenarnya yang populasi terbesar di sana tuh adalah orang-orang Kreol. Apa sih orang-orang Kreol? Orang-orang Kreol tuh sebenarnya adalah sebutan orang asli Suriname yang menyebut dia itu, gimana ya jelasinnya bangsa. Jadi orang luar, kalau di sini tuh bule lah ya, bule. Nah, mereka tuh nyebut bule tuh Kreol gitu dulu tuh. Kalau di sini kan bule gitu. Kalau di sana Kreol. Tapi sekarang Kreol itu adalah sebutan bagi masyarakat yang tinggal di sana tetapi keturunan dari luar gitu, atau keturunan Belanda gitu. Disebutnya Kreol, dan populasinya paling besar tuh orang Kreol, dan orang Indonesia tuh ketiga nggak tahu kedua gitu. Bisa dicari lagi aja sendiri. Terusnya yang menarik tuh di sana penyanyi terkenalnya itu bukan dari orang Suriname, bukan. Tapi adalah almarhum Didi Kempot. Di sanalah dia tuh orang paling terkenal ya, penyanyi terkenal gitu ya di Suriname tuh almarhum Didi Kempot. Keren banget. Bukan terkenal di Indonesia aja tapi sampai ke Suriname ya. Dan emang sih lagunya jos semua. Nah, yang menarik juga nih ya, orang-orang Suriname itu gini, apa sih, mempunyai cita-cita. Kan kalau di Indonesia tuh cita-cita kita tuh misalnya naik haji gitu ya, naik haji atau jalan-jalan kemana. Nah, orang-orang Jawa di Suriname itu cita-citanya adalah naik haji dan pergi ke Indonesia. Keren banget. Sampai pernah ada seperti program gitu dari KBRI yang ada di sana, Kedutaan Besar Indonesia di sana, membuat program atau memfasilitasi orang-orang dari Suriname untuk ke Indonesia, tapi dengan biaya sendiri sih, tidak dibayarin ya. Dan lumayan cukup banyak gitu peminatnya. Banyak juga saya pernah baca banyak itu 30 orang, dan yang jadi berangkat itu hanya 25-an gitulah ya. Bisa cari sendiri, baca lagi. Ya itu tuh termasuk banyak, karena mungkin ongkosnya itu memang sangat mahal sih. Di situ tuh ongkos sekali pulang, bukan sekali ya, pulang perginya tuh hampir sekitar 30 juta. Wah, 30 juta bre. Kenapa 30 juta? Karena emang nggak ada penerbangan yang langsung gitu dari Suriname ke Indonesia. Penerbangannya itu harus transit dulu ke Belanda, terus ke Indonesia gitu. Terus nih ya, gue pernah kepikiran, kan gue tuh orang Jawa nih ya, kalau misalnya buyut gue atau nenek atau ya buyut gitu ya dibawa nih ke Suriname, sepertinya saya orang Suriname anjing. Nah, kenapa sih gue bisa kebayang kayak gitu ya? Kenapa? Karena orang-orang Jawa yang dibawa ke sana itu merupakan warga-warga dari Keresidenan Kedu gitu ya. Keresidenan Kedu itu terdiri dari yang kalau sekarang tuh Kabupaten Kebumen, Purworejo ya, sekitar selatan gitulah ya, deket-deket Jogja. Nah, sedangkan gue sendiri itu dari Kebumen gitu. Kan terpikirlah, gimana kalau gue orang Suriname di sana. Tapi ya kalau gue lihat-lihat sih, saya lebih bersyukur di Indonesia ya, karena sepertinya di sana bukan gak maju ya, gimana ya, ya lebih mending Indonesia lah gitu.
Intinya mah gitulah, lebih mending di Indonesia. Ya mungkin cukup segitu aja informasinya, walaupun sedikit. Kalian bisa cari-cari lagi gitu ya, googling lah kalau masih penasaran gitu. Kalian bisa googling sendiri, baca literasi, jangan malas. Ya, terima kasih sudah menonton video gua. Semoga bermanfaat ya informasinya. Walaupun agak nggak jelas gitu ya. Karena gua juga masih belajar public speaking sebenarnya ya. Bikin konten YouTube kayak gini tuh belajar public speaking. Meskipun artikulasinya kurang jelas atau penyampaiannya kurang jelas, mohon maaf ya, masih belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Agung, goodbye.